Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yogi Buditama. Di sini saya akan membuat tutorial menggunakan aplikasi Surpak untuk menghitung sumber daya cadangan. Ya, pertama-tama kita buka dulu profil. Untuk menu toolbar kita keluarkan edit dan display and hide. Kemudian kita pilih directory untuk mengerjakan di mana tugas kita. Seperti tadi, klik kanan, set as source directory pada data tubes Yogi. Kemudian kita buat database baru dengan cara klik database, open new. Kemudian tulis klik database tubes, kemudian apply. Database tipenya kita ganti ke paradox. Kemudian apply. Kemudian tabel 6 diisi geologi, lalu apply lagi. Kemudian di field, di tab geologi, kita ubah fieldnya menjadi sim. Kemudian kita klik apply. Database sudah jadi. Kemudian saat database sudah jadi, kita harus mengimport kembali database yang telah kita buat. Cara database, kita import datanya, kita apply lagi, dan pada tabel ini kita hilangkan tanda centang pada translation dan style. Kemudian klik apply. Klik apply lagi. Di sini Collar kita isi dengan data Collar, survei kita isi dengan data survei, dan geologi kita isi dengan data geologi. Kemudian kita apply. Ya, apabila notepad-nya sudah keluar, berarti database kita sudah jadi. Kemudian kita tampilkan lubang bor yang telah ada dari data yang kita buat. Ini kita rubah warnanya menjadi warna putih agar kelihatan. Pada geologi pattern, tabelnya kita ubah geologi dan fieldnya kita ubah sim. Kemudian klik apply. Oke, klik apply lagi. Ya, ini adalah gambar lubang bor yang ada pada data yang kita punya. Kemudian kita bikin floor-nya tadi, klik database, terus ekstrak, kemudian pilih zone thickness and depth. Location-nya kita pilih point floor dan report name-nya point floor. Untuk floor, kita pilih required coordinate position-nya bottom karena dia adalah paling bawah. Kemudian pada table kita isi geologi, field-nya kita sim, dan spesifikasinya B merupakan batu bara. Kemudian klik apply, dan klik apply lagi. Kita lihat hasil point floor kita seperti ini, ada garis-garisnya. Untuk mengubah menjadi titik, kita tarik string to point, kemudian klik pada garisnya, dan berubah menjadi titik. Lalu kita save lagi. Ya, kita save di point floor, lalu apply. Yes. Kemudian kita bikin DTM-nya dengan cara surface DTM file function create DTM from string file. Kita pilih dari point floor, kemudian kita apply. Apabila notepad-nya sudah keluar, berarti format DTM-nya sudah jadi. Kita keluarkan file DTM-nya dan jadilah seperti ini. Kemudian kita bikin konturnya, klik surface, contouring, kemudian kontur DTM file. Kita pilih file location-nya point floor, kemudian namanya contour floor. Kita berikan nama contour floor. Kemudian kita klik apply. Ya, konturnya udah jadi. Kita keluarkan konturnya dan seperti inilah hasilnya. Kita overlay dengan DTM floor yang tadi. Kemudian selanjutnya kita mencari strike depth dari batu bara. Pilih line,
kemudian create a new selection-nya. Dan kita tarik titiknya. Nah, pada garis bawah ya, didapatkan hasil strike di bawah ini yang ada logo kompasnya dapat 80. Kemudian kita klik, baru kita tarik 90 derajat dari garis yang awal. Kita dapatkan nanti hasil dipnya itu di sebelah kanan dari kompas yang ada di bawah layar ini, yang di atasnya icon Internet Explorer. Arah dipnya nanti kita dapatkan nih di sampingnya kompas yang sebelah kanan. Kita asumsikan dipnya ini 22, 21 lebih, jadi kita ambil 22. Kemudian kita escape, kemudian kita reset grafik. Kemudian kita keluarkan point floor yang awal kita buat tadi, titik floor batubaranya. Kemudian kita ekstrapolasi dengan cara ketik create point, kemudian by bearing. Klik titiknya, kita pilih angel. Gradiennya kita isi dip yang tadi 22, kemudian bearingnya kita kurangi dari 80 kurangi 90 untuk arah atas, jadi hasilnya adalah 350. Untuk distance-nya kita pakai jarak 400, kemudian klik apply. Dan jadi titik ekstrapolasi yang baru, kemudian selanjutnya seperti itu terus. Kita klik terus, kita pilih, kita ubah ke angel, kita ke apply lagi. Selanjutnya seperti itu hingga pembuatan ini menutupi satu rangkaian point floor yang kita buat. Jadi kita ekstrapolasinya kita bikin menutup area point floor ini. Ya, kita akan lanjutkan terus. Nah, untuk ke arah kanan, kita klik kembali titik yang tadi, namun kita ubah saja gradiennya menjadi 0. Dan bearingnya kita tambah 90 atau kembali ke 80 arah strike yang tadi. Kemudian kita klik lagi titik yang sama, titik selanjutnya maksudnya, kita rubah gradiennya menjadi 22 dan bearingnya 170. Kita bearingnya kita ubah, gradiennya kita ubah ke salah tadi, harusnya minus 22 bukan 22. Selanjutnya seperti itu terus. Untuk arah bawah kita pilih 22 karena berlawanan dari arah atas. Tadi yang di atas kita pakai 22 juga. Untuk gradien 170 kita tambah dari yang 80 arah kanan, kemudian ke bawah kita tambah 90 derajat, jadinya 170 derajat. Nanti kemudian untuk arah kiri kita pakai lagi gradiennya 0 dan bearingnya kita tambah 90 derajat lagi. Jadi nanti kita gunakan gradien 0, bearingnya 260. Nah ini, kemudian kita klik apply. Dan ini titik terakhir yang kita buat. Apply. Udah. Sekarang sudah jadi. Kita hilangkan titik X-nya dengan klik panel X yang tadi, kemudian tarik string to point untuk mengubah garis string menjadi titik-titik. Kemudian kita pilih string, lalu apply. Ya, udah jadi point floor ekstrapolasinya. Kemudian kita save file baru. Kita pilih namanya point floor ekstrapolasi. Kita apply. Selanjutnya dari point ekstrapolasi ini kita akan membuat file DTM-nya ya. Klik surface, DTM for function, create DTM from string file. Location-nya kita pilih tadi yang point for extrapolasi, kemudian kita klik open, kemudian kita apply. Apabila notepad-nya sudah keluar, berarti DTM yang kita buat sudah selesai. Kemudian kita tampilkan di layar. Dari sini kita kembali buat contouring dengan cara klik surface, contouring, contour DTM file.
kita masukkan point for ekstrapolasi. Open, kemudian lokasi atau penamaan untuk file hasil jadinya contour floor ekstrapolasi. Kemudian klik apply. Ya, sudah jadi konturnya. Kemudian kita overlay dengan DTM yang telah kita buat. Kemudian itulah hasilnya. Nah, untuk membuat crop line dari tugas besar ini, kita harus menggunakan DTM dari topografi dengan point for ekstrapolasi. Nah, kemudian tadi topografinya belum kita buat jadi DTM. Kemudian kita selanjutnya harus membuat menjadi DTM. Sama seperti langkah sebelumnya. Klik surface. Kemudian kita buat create DTM file dengan file string. Kemudian klik apply. Ini kita menunggu file topografinya berubah menjadi DTM. Nanti crop line tersebut dibuat dari perpotongan antara point for ekstrapolasi dengan topografi yang telah dibuat menjadi DTM. Masih on proses. Kayaknya agak lama ini ya. Mungkin laptopnya harus diganti menjadi yang baru. Ya, udah jadi. Ini pemberitahuan dari notepad-nya mengatakan bahwa file topografi DTM-nya udah jadi. Kemudian langkah selanjutnya kita harus membuat crop line-nya dengan cara ntar saya lupa nih ya, apa ya. Klik surface, DTM file function, kemudian line of intersects between two DTM. Yang pertama kita pilih topografi, dan yang kemudian keduanya kita pilih ekstrapolasi. Ini nanti jadinya akan perpotongan dari topografi dengan point for. Kemudian kita berikan nama crop line tadi yang paling bawah. Kemudian kita klik apply. Kita tunggu hingga crop line-nya jadi. Ini akan memakan waktu sedikit, agak lama karena topografinya lumayan besar. Jadi kita akan menunggu untuk sementara waktu. Waduh, agak lama ini buat crop line-nya ini, kita nunggu hasilnya. Loading DTM filenya belum bergerak sama sekali. File crop line-nya udah jadi, loadingnya juga udah selesai. Terus kita cari namanya di hasil yang tadi. Oh, ini dia ada udah, crop line .str atau crop line string. Ya, selanjutnya kita tampilkan crop line yang telah kita buat. Nah,
Ini tadi hasil dari perpotongan antara file topografi dengan point floor ekstrapolasi. Yang kita pakai tadi formatnya yang DTM ya. Kemudian dari cropland ini kita akan membuat sumber daya tereka, terunjuk, dan terukur dengan cara mengeluarkan point floor yang paling awal kita buat dan cropland yang kita buat. Nah ini. Kemudian kita pakai metode circular USGS. Jadi kita menggunakan tadi kita klik create, kemudian kita circle by selection. Kita tulis radiusnya 750 ya. Kemudian kita klik titik-titiknya yang paling bawah 750. Terus selanjutnya seperti itu. Kita pilih titik-titik yang paling bawah yang berpengaruh terhadap perpotongan lingkaran. Ya. Seperti itu terus sampai titik-titiknya habis. Ya, selanjutnya di perintah yang di bawah ini kita ketik CBT atau clip by time segment. Kemudian kita pilih inside the boundary, kemudian kita bikin seperti segitiga seperti itu. Kemudian kita untuk menghapusnya kita klik escape. Kemudian untuk selanjutnya nanti untuk melanjutkan kita klik lagi inside boundary, kemudian apply. Selanjutnya seperti itu. Untuk menghapusnya jangan lupa klik escape di keyboard di PC Anda. Kita bikin segitiganya untuk memotong lingkarannya, kemudian kita klik escape untuk menghapusnya. Untuk lanjutannya kita klik inside the boundary, kemudian di apply lagi. Kita lanjutkan terus sampai perpotongannya habis. Sebenarnya metode circular ini bisa digunakan dengan cara manual, kan tetapi kita harus mempunyai data crop line yang sudah jadi, kemudian kita menggunakannya dengan jangka. Namun pada di Surpak ini kita menggunakan crop line dari perpotongan topografi dan point floor batubaranya. Kemudian kita buat jaraknya dan kita potong seperti ini. Nah, di sisi kanannya ini kita bikin penutupnya, kita apply, dan sisi kiri juga kita bikin penutupnya, kita apply. Nah, selanjutnya kita akan menghapus lingkaran-lingkaran yang tidak dipakai di crop line yang ini. Kita pilih tadi delete segment, kemudian kita klik saja lingkaran-lingkaran yang di dalam yang tidak terpakai. Kita klik X untuk menghapus tanda X yang ada di tampilan layar. Kemudian kita klik join the apa tadi ya? Ya pokoknya join itu tadi lah yang kita klik tadi. Kita bisa lihat aja nanti videonya. Kemudian kita tadi titik yang terpotong tadi kita sambungkan ya, masih dengan cara tadi yang kita habis klik join tersebut. Kemudian kita join lagi yang titik di ujung ini untuk menutup garisnya. Kemudian untuk di ujung kiri kita pilih, kita tidak menggunakan join tapi kita menggunakan close segment yang icon 2 dari kiri 2 kali dari join yang tadi. Kemudian point for yang tadi kita klik tanda icon mata tersebut untuk menghilangkan point for-nya. Kemudian kita klik inquiry, kemudian klik segment properties, kemudian kita klik di tengah-tengah area crop line tadi. Nanti kita dapatkan hasil luasan areanya di layar.
kita dapat tuh horizontal areanya itu dalam meter persegi. Luasnya tadi 37.625,97. Nah, itu hasil dari sumber daya tereka dengan jarak 750. Kemudian kita save. Kita beri nama sumber daya underscore tereka. Oh iya, jangan lupa ya untuk menyimpan filenya kita harus menggunakan underscore karena tidak bisa menggunakan spasi. Kemudian kita klik apply dan filenya sudah tersave. Ini baru sumber daya tereka. Selanjutnya kita akan membuat lagi sumber daya terunjuknya. Caranya sama seperti langkah yang sebelumnya, hanya saja yang membedakannya adalah distance-nya atau jarak sirkular dari titik yang kita klik. Dari 750 kita ubah menjadi 500 radiusnya. Sama seperti yang tadi, kita klik kemudian apply saja. Mungkin ini lingkarannya agak sedikit padat karena jaraknya yang sudah semakin dekat dengan crop line. Ya, sudah kita dapat. Kemudian kita hapus tanda X-nya. Kemudian nanti selanjutnya kita akan kembali ke CBT. Klik, kita tulis CBT di perintah di bawah atau clip by temp segment. Kita bikin seperti tadi metode segitiga. Kemudian kita klik escape untuk menghapusnya. Kemudian klik apply untuk melanjutkan kegiatan yang untuk memotong lingkaran ini. Terus seperti itu. Nanti ini selanjutnya tetap sama. Untuk sumber daya terukurnya juga. Yang membedakan kan hanya jarak bulatan dari titik yang kita klik. Kemudian nanti hasil akhirnya kita gabungkan sumber daya tereka, terunjuk, dan terukurnya. Kita masih memotong garis yang berpotongan ini. Jangan lupa kita pilih titik tadi, jangan sampai salah pilih karena lingkaran yang dibuat harus tepat. Dan yang titik kita pilih ada titik paling bawah yang berpengaruh terhadap pembuatan lingkaran. Dan yang kita potong garisnya ini juga titik yang paling terluar. Nah, ini kita potong yang sebelah kanan untuk menyambungkan ke cropan nantinya pada akhirnya. Kemudian yang sebelah kiri lagi. Klik escape, kemudian apply. Oh ya, untuk menghapus perintah CBT tadi, kita klik escape saja 2 kali ya. Nah, ini selanjutnya kita hapus lingkarannya tadi dengan cara delete segment. Di icon ini, ikonnya ada tanda X di samping X titik sebelah kanan. Nah, itu ada delete segment. Kalau teman-teman punya aplikasi Surpak bisa dicek-cek di rumah ya. Nah, ini kita sambung dengan cara join segment tadi. Sama caranya, sambung saja. Kita klik ujung garis, kedua ujung garis agar bersambung. Kemudian kiri kanannya kita sambung. Sisi kirinya kita sambung juga, tapi dengan cara kita tidak menggunakan join segment, tapi kita menggunakan close segment.
ikonnya di sebelah kiri 2 kali dari icon join. Kemudian point floor-nya kita hilangkan lagi di pojok kiri bawah pada tanda mata itu kita klik saja untuk menghilangkan dari visible menjadi invisible. Nah, hilang, kemudian kita klik inquire, kemudian segmen properties untuk melihat lagi berapa sih luasan dari sumber daya terunjuk ini. Kita klik di tengah-tengah dari nih sambungan cropland dan sumber daya terunjuknya. Di paling bawah di layar kita dapatkan hasil luasan sudah 24.60.191,469. Yang kita baca itu yang horizontal areanya itu dalam luasan meter persegi. Kemudian selanjutnya kita save, kita ganti namanya jadi sumber daya terka. Ya, selanjutnya kita akan membuat yang terakhir yaitu sumber daya. Oh salah, tadi yang ini kita sumber daya terunjuk, sumber daya terka yang awal. Dan yang terakhir kita akan membuat sumber daya terukur. Mohon maaf tadi ya, saya agak ngeblank. Sama langkahnya seperti yang tadi. Create circle black selection. Untuk sumber daya terukur kita pakai jarak 250. Kemudian klik apply. Nah, di sini lingkarannya berubah menjadi lebih kecil dengan jarak yang tidak terlalu rapat. Sama dengan cara seperti yang sebelumnya, kita klik apply saja. Kita klik titiknya, kemudian titik, kita klik apply. Kita klik escape untuk keluar dari perintah circle black selection. Kemudian kita salah, harusnya CBT dulu tadi harusnya. Kita ulang ya, kita klik circle black selection yang titik yang ini tadi. Kita apply. Ya. Kemudian kita lanjut dengan CBT atau clip by the time segment. Kita pilih inside the boundary. Kita buat lagi metode segitiga yang tadi. Kemudian kita klik escape untuk menghapusnya. Waduh, tidak terhapus. Kita ulang CBT-nya karena kita tadi klik di garisnya. Escape. Oke, terhapus. Lanjutnya seperti itu terus. Sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Apply. Lanjut. Klik di antara lingkaran yang saling berpotongan. Kita escape, kita hapus, kemudian kita klik apply lagi untuk melanjutkan perintahnya. Kita apply, klik escape, apply lagi untuk melanjutkan. Escape, apply. Di bawah layar terdapat tulisan press ESC to close and finish. Nah, itu berarti tandanya untuk menghapus lingkaran yang kita bikin dengan metode segitiga tadi itu ya. Nah, ini crop yang terakhir kita hapus untuk memotong
dari cropland dan lingkaran. Kita hapus titik X-nya. Kemudian kita delete segmen lingkaran yang tidak terpakai. Kita hapus yang di dalam ya. Oh, saya lupa. CBT dulu yang di ujung sebelah kiri belum kita potong. Nantinya nggak bisa tersambung kalau kita belum potong. Tidak bisa tersambung dengan crop line. Kita potong. Kemudian kita lanjut di delete segmen. Kita klik delete segmen, di atasnya tulisan preview tuh. Ya. Klik lingkaran yang berada di dalam. Ya, udah selesai. Terus di ujung tadi crop line yang tersisa kita hapus saja, nggak apa-apa. Klik. Kemudian kita join the segment. Lingkaran-lingkaran yang belum terhubung kita join. Klik masing-masing ujung lingkaran agar terbuat garis baru. Oke, selanjutnya seperti itu terus. Ya. Oke. Biar tersambung semuanya. Kemudian kita sambungkan di ujung sisi kiri dengan kita pilih close segment. Dua icon dari join segment. Dan kita escape untuk keluar dari perintah close segment. Kita hapus titik X-nya. Kemudian kita invisiblekan lagi point floor-nya di pojok kiri bawah. Lalu kita pilih inquire. Kemudian kita klik segment properties untuk melihat hasil luasannya. Kita klik di tengah area cropland tadi, di dalam cropland-nya. Nah, di horizontal area kita dapat luasannya 131 36 27,639 atau 64. Kemudian kita klik save untuk file yang terakhir, sumber daya terukur. Yang pertama sumber daya tereka, yang kedua sumber daya terunjuk, dan yang terakhir sumber daya terukur. Ya, berarti sudah semua kita buat tiga-tiganya. Kemudian kita keluarkan semua tampilannya, sumber daya tereka, terunjuk, lalu terukur. Ya, ini dia hasilnya. Ini hasilnya kok kita gabung. Kemudian kita mencari tebal asli dari batu bara dari data Excel yang telah ada, yaitu data Excelnya tadi yang geologi titik CSV yang kita masukkan, didapatkan tebal aslinya 6,92. Jadi tebal batu bara yang ada di Excelnya itu tebal batu bara semu. Kemudian kita rata-ratakan, kemudian kita kali cost dip-nya. Cost dip tadi kita dapat 22. Jadi tebal semu dikali cost dip, kita dapatkan hasil tebal aslinya 6,92. Itu untuk batu bara. Kemudian volumenya ini didapat dari luas dari daerah tereka, terunjuk, dan terukur kita kalikan 6,92. Untuk tonasenya, ini volume batu bara yang didapat dari hasil luas kali tebal asli, kemudian dikali densitas dari batu bara yaitu 1,3. Jadi dapat sumber daya tereka volumenya 25935571. Nah, itulah. Selanjutnya tonasenya 3371 3645,25. Sumber daya terunjuknya kita kalikan luas dengan tebal aslinya, dapatkan 17024524,97 meter kubik. Tonasenya tinggal volume dikalikan 1,3 atau densitas batu baranya 1,3.
Dan didapatkan hasilnya 22131882,46. Dan yang terakhir sumber daya terukurnya sama seperti tadi. Untuk mendapatkan volumenya kita kali luas dengan tebal aslinya. Ya, dapatkan hasilnya 909,0505262. Kemudian volumenya kita kalikan 1,3 untuk mendapatkan tonasenya. Dapatkan 118.175.94,24. Ya. Ini filenya kita bisa simpan. Dari sini kita dapatkan hasilnya luas volume dan tonase dari masing-masing sumber daya.